Pernah nggak Muhammad mencoba ingin bunuh diri, menjatuhkan dirinya dari tebing? Nah, itu saya juga belum memahami, belum dengar. Belum tahu. Oke, sebelum kita masuk ke Ya. situ, saya mau tanya, orang yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya dalam dunia ilmu psikologis, ya, dalam dunia ilmu-ilmu yang demikian saya juga nggak ngerti, itu mengalami salah satu penyakit mental, betul nggak? Boleh jadi. Boleh, jangan boleh jadi bang. Gimana ini anda ini? Anda sarjana sosial loh. Coba. Itu gimana? Maksudnya gimana maksudnya? Samaan sama orang yang depresi gitu. Rasul atau gimana? Baik, kita akan kasih contoh dulu ya. Hadis itu tertulis di mana ya? Jadi teman-teman, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Muhammad itu mencoba ingin bunuh diri, ya. Mohon Baik. maaf kalau kadang-kadang bahasa saya itu agak sedikit sarkas dan kasar. Itu untuk mengimbangi muslim yang datang ke sini yang marah-marah. Kalau datangnya baik, pasti saya tanggapi baik. Tapi kalau marah-marah, saya tunjuki dalil-dalil juga yang agak sedikit keras. Oke. Ya. Bang, pernah dengar pernyataan-pernyataan petinggi-petinggi atau ulama-ulama ternama Islam yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah ajaran begini begitu, ya, bahwa Paulus merubah-rubah, Bible dipalsukan. Pernah dengar itu? Belum sering juga sih. Tapi pernah dengar ya? Iya. Nah, ketika ulama-ulama kalian berkata demikian, itu kan namanya dakwah, betul? Di dalam salib ada jin kafirnya, betul? Lalu dengan nada Setahu melecehkannya, Abdul Somad bilang, Haleluya, gitu betul nggak? kalau spesifik gitu sih kayaknya nggak juga sih, Bang. Nah, kan susah. Ini Sebab nggak apa-apa, kalau bang, nggak Islam apa-apa. itu, Itu ekspresi orang Islam, nggak apa-apa. Karena itu kan iman kalian. Cuman saya juga harus boleh dong mengekspresikan iman saya. Cuman itu kok permintaan saya. Kita nggak boleh munafik bahwa menurut ajaran agama Islam, Kristen itu sesat. Menurut ajaran agama Islam. Gak apa-apa orang itu iman kalian. Tapi saya ya. juga boleh mengekspresikan iman saya. Menurut iman saya, Muhammad itu bukan nabi, tapi nabi-nabian. Nah, yang tidak boleh itu bang, ketika orang Islam mengekspresikan ekspresinya, mengekspresikan agamanya dibilang dakwah. Tapi orang Kristen melakukan hal yang sama dibilang penistaan agama, itu yang nggak boleh. Tapi kalau Bang Edis bicara Islam ada dasarnya nggak dari Kristen? Baik, baik. Di dalam ajaran agama Kristen dikatakan bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan. Bahwa penyesatan itu harus ada. Makanya sebagai seorang Kristen saya harus melakukan hal yang defensif supaya penyesatan itu tidak masuk dan menimpa saudara-saudara saya sehingga mereka ikut disesatkan. Kesesatan di bidang apa maksudnya? Contoh misalnya Perlakuan ketika atau keimanan? Contoh misalnya, ketika Zakir Naik datang ke Indonesia tahun 2017, di hadapan 40.000 orang di Stadion Bekasi, di Stadion Patriot Bekasi, dengan pengawalan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dia berorasi, demikian orasinya. Dia bilang begini, bahwasanya tidak pernah Yesus mengklaim keilahian. Kalau ada Yesus mengklaim keilahian, saya masuk Kristen. Langsung umat muslim teriak, Allahu Akbar. Sudah mau nonton videonya atau percaya aja sama saya? Ya gambarannya udah ketangkap sama saya. Mau nonton videonya? Ya. Hanya 1 menit videonya, mau nonton? Ya coba. Baik, biar teman-teman tahu ya. memberikan Nih, biar teman-teman tahu. Saya akan tunjukkan. Bentar.
Bentar ya. Saya akan tunjukkan, saya balikkan dulu. Biar kita sama-sama nonton ya. Abang kan sarjana nih. Kalau sarjana pasti ngerti lah bahasa Inggris ya. Jadi tidak perlu saya inikan. Saya terjemahkan. Nih. Saya balik dulu kamera saya sebentar. Headset saya harus saya ginikan biar suaranya kedengaran. Perhatikan ya. Nih. The Bible, I am ready to put my head on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he said, worship me, I today, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, has clearly mentioned, and in several places, he never claimed divinity. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Jude, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. And I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God, he is a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, you are the Muslim. We never claim divinity. Oh, baik. Saya rasa Anda kan seorang sarjana. Pasti Anda ngerti bahasa Inggris lah ya. Di situ intinya Zakir Naik berorasi tentang Bible. Dia kutip Bible sekian, Yohanes sekian, ayat sekian, bukian sekian. Pada penutupnya dia katakan, Yesus adalah seorang Muslim. Nah, ketika dia bilang begitu, Bang, di negara kita, itu dia malah dikawal sama polisi. Dikasih Stadion Patriot Bekasi. Kasih fasilitasnya. Wah, difasilitasi negara, sambut petinggi-petinggi negara. Bahkan seorang wapres menyambutnya. Tapi giliran saya nanggapin, ini penistaan. Tangkap. Penjarakan orang ini, tangkap. Apa kayak gitu, Bang? Coba, ketika orang Islam melakukan narasi-narasi, orasi-orasi tentang Kristen, boleh dakwah. Bolehkah saya melakukan hal yang sama? Jadi intinya Edis ini curhat atau gimana di medsos? Iya, saya ini menyuarakan keadilan. Supaya jangan hanya orang Islam saja yang boleh bahas Kristen. Kristen Tapi juga tahu harus nggak boleh kalau- bahas agama Islam. Tahu nggak kalau itu emang konsepnya orang Islam seperti itu? Konsep Kristen juga begitu, boleh juga Kristen mengajarkan ajaran Kristennya, mengajarkan juga yang mana yang sesat juga boleh. Ada di dalam kitab kita. Ada. Contohnya itu. Tadi kan sudah saya bacakan, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi alangkah lebih baiknya orang yang menyesatkan itu dilemparkan ke dalam laut. Nah, Menyesatkan dalam arti- cuman sekarang ini kan kita tidak fisik begitu loh. Kita ini kan ide, kita ini kan sudut pandang yang kita adu ini. Ketika kalian kan mengeluarkan sudut pandang kalian boleh, kok saya kok nggak boleh gitu loh. Enggak, gini Bang Edis. Kalau bahasanya menyesatkan itu kan menyesatkan kaum Kristen maksudnya, bukan orang Islam yang menyesatkan Kristen kan? Gini ya, inti yang kita tonton tadi Bang, seorang penceramah Muslim, dia membuat narasi atau membuat penafsiran, membuat orasi-orasi, pidato tentang agama Kristen. Bahwa Yesus tidak pernah mengklaim definiti, keilahian. Bahwa Yesus itu seorang Muslim. Bahwa Yesus itu tidak disalibkan.
bahwa Yesus tuh menubuatkan kedatangan Muhammad. Bahwa kitab Kalau suci gini, orang Kristen itu dipalsu-palsukan. kalau tujuannya untuk menguatkan umat Islam boleh nggak? Boleh, kenapa tidak boleh? Boleh. Boleh. Iya. Tapi saya boleh nggak melakukan hal yang sama? Tapi kepada umat Kristen apa umat Islam? Publik ini bang, itu juga publik. Publik itu bang, kepada siapapun pemirsa yang nonton. Zakir Naik pun sifatnya publik dia. Dia mengundang yang muslim. Banyak, kalau Anda tonton itu video panjang bang. Tahun 2017, Zakir Naik itu tur dia. Dia datang ke Surabaya, Jakarta, ke Makassar. Tur Indonesia. Sekarang pun dia datang lagi. Cuman saya tidak tahu materi yang terbaru sekarang. Saya nggak tahu apakah masih membahas bahasa agama Kristen atau tidak. Saya Tapi belum nonton video yang sekarang. Mengolok-olok nggak itu bang? Baik, nah ini kita bicara mengolok-olok. Baik. Iya. Bang, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, Iya. itu sebenarnya hal yang sangat melecehkan ajaran agama Kristen, Bang. Itu adalah satu perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus kami. Ketika Anda katakan bahwa Yesus kami itu melarikan diri, diserupakan dengan yang lain, malah orang lain yang disalibkan. Itu kan dalam sudut pandang kami, itu merupakan sesuatu hal yang merendahkan agama kami. Masa Yesus jadi seorang pengecut, lari, digantiin orang gitu? Enggak. Di dalam konsep Muslim kan seperti itu. Dibikinlah orang entah mukanya muka siapa, langsung berubah jadi dia, kan aneh gitulah. Ya emang itu dasar dari Islam segitu gitu. Iya. Jadi nah, nggak makanya bisa merubah kita jangan gitu. bicara materialnya dulu. Gini, Iya. artinya orang Islam membahas agama Kristen. Setuju? Iya. Nah, boleh nggak sekarang gantian orang Kristen bahas agama Islam? Tapi, saya setuju dengan Anda. Jangan memfitnah. Jangan mengatakan yang nggak ada. Iya. Contoh. Kalau orang Islam bilang, tidak disalibkan. Ada itu dasarnya. An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Betul. Mereka tidak membunuhnya dan mereka juga tidak menyalibnya melainkan yang diserupakan oleh dia. Betul? Oleh mereka, betul? Iya. Nah, Jadi gimana pemahamannya? saya pun ketika saya mengatakan sesuatu tentang agama Islam, saya tidak pernah memfitnah. Kalau saya memfitnah, saya sudah bilang, kalau ada orang muslim yang bisa nunjukkan saya fitnah, nggak usah capek-capek lapor polisi. Saya lompat dari Monas. Ya. Ya, Coba. selama ini Bang Edis itu menyampaikan ayat-ayatnya itu sesuai konteksnya. Terus ya dalil-dalil hadis ya itu memang sesuai. Cuma mungkin narasinya aja Bang yang perlu Kalau narasi saya memang sedikit saya buat sarkas. Itu namanya satu bagian entertainment. Ya. Zakir Naik juga melakukan hal-hal yang sarkas. Sama, itu juga bagian dari entertainment. Gitu loh. Ya, ya emang sekarang seperti itu modelnya Bang. Kenapa sekarang naik ini rating perdebatan. Tapi yang dikhawatirkan ini implementasi kepada masyarakat ini Bang. Gimana menurut Saya setuju. Begini, tadi kan yang nonton 40.000 orang. Itu live, itu nontonnya langsung itu, on-site ya. Langsung di situ nonton. Ini online yang nonton ini, 27.000 orang. Artinya sama-sama ditonton. Nah, ketika Zakir Naik ditonton 40.000 orang, adakah perkataan, bagaimana nanti kalau menimbulkan gesekan, bagaimana nanti kalau menimbulkan disintegrasi? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi tiba-tiba kalau saya ngomong, kenapa ada pernyataan seperti itu? Ini yang saya juga heran. Kalau orang Islam bahas Kristen, nggak ada kata-kata, nanti terjadi perpecahan bang, nanti terjadi ini. Bahkan mereka pajang itu di jalan raya. apanya? Apakah Bible dipalsukan? Ada bannernya itu. Nggak ada menimbulkan disintegrasi, nggak ada polisi di situ nurunin bannernya, nggak ada di situ ulama datang nurunin bannernya, nggak ada. Tapi kenapa ketika orang Kristen
melakukan hal yang sama, langsung dibilang, bagaimana nanti Bang implementasinya dengan masyarakat awam? Berarti Anda sedang menunjukkan bahwa masyarakat Islam gampang marah. Tapi kan itu sebagian kecil aja Bang yang apa itu pro gitu kan. Kenapa dijadikan topik seolah-olah semuanya gitu, Islam itu pro gitu. Baik, buktinya ada nggak orang Islam datang menurunkan banner? Adakah orang Islam datang menghentikan acara itu? Nggak ada. Bahkan didukung oleh petinggi-petinggi negara. Nah, Yang berarti nyambut, itu Bang tahu nggak yang nyambut Zakir Naik waktu itu siapa? ya itu ada dasar hukumnya di negara Bang berarti. Bang, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, yang berlaku pada waktu itu, dan juga menurut pasal 156A KUHP, barang siapa, intinya itu bunyinya, barang siapa melakukan penafsiran terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia, di mana penafsirannya tersebut bertentangan dengan pengertian umum yang dimaksud dalam satu itu disebut menistakan agama. Saya kasih contoh, Contoh misalnya, Pak Ahok ketika dia mengutip Al-Maidah 52, ya kan? Dikatakan jangan mau dibodoh-bodohi. Pakai Al-Maidah begitu kan? Tahu nggak apa yang terjadi? Ngamuk orang Islam. Itu dia baru cuma ngomong jangan mau dibodohi doang, udah kayak begitu. Apalagi menafsirkan sesuatu. Nah, ini Zakir Naik dia sudah menafsirkan sesuatu terhadap Bible kami. Menurut Tapi sekarang kan Yohanes, dengar-dengar ditolak Bang. bagaimana? Dengar-dengar ditolak itu yang mau ke Jawa itu. Gimana? Iya, tetapi kan yang nolak Bang malah justru yang nolak itu oknum orang Islam. Jadi kalau Anda katakan yang mendukung orang Islam itu cuma dikit, justru yang menolak itu malah lah oknum. Mana Anda ini? Jadi begini Bang, jadi ya kita ini aja lah. Kalau masalah pemahaman akidah itu kan kita masing-masing. Ya kalau sifatnya untuk mengedukasi Bang Edis ya ini untuk masyarakat Indonesia ya khususnya yang masih awam-awam gitu. Jadi ya saya cuma pesan gitulah, jangan terlalu menjas itu menilai. Misalnya Bang Edis Muhammad A B C D, nah itu kan kompetensinya sebenarnya walaupun itu yang sesuai hadis benar, sesuai Quran yang bacakan hadis benar kan dalam penerjemahannya beda Bang. Oke, kita kasih contoh Bang. Tadi saya mengatakan Muhammad mengalami dalam tanda kutip, mengalami gangguan dalam tanda kutip kejiwaan. Bukan berarti gila, saya tidak mengatakan dia gila. Muhammad mengalami salah satu emotional disorder atau depresi mental. Bener nggak statement saya itu? Secara logika itu manusiawi nggak? Iya, manusiawi. Bener nggak itu? Manusiawi, iya. Tapi yang saya katakan bener nggak? Ya kalau ada dalilnya mungkin benar, saya belum memahami juga. Pernah nggak Muhammad mencoba ingin bunuh diri, menjatuhkan dirinya dari tebing? Nah itu saya juga belum memahami. Belum tahu. Oke, sebelum kita masuk ke situ, saya mau tanya, orang yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya dalam dunia ilmu psikologis, ya dalam dunia ilmu-ilmu yang demikian saya juga nggak ngerti, itu mengalami salah satu penyakit mental, betul nggak? Boleh jadi. Boleh, jangan boleh jadi Bang. Gimana ini Anda ini? Anda sarjana sosial loh. Coba. Itu gimana? Maksudnya gimana maksudnya? Samaan sama orang yang depresi gitu. Rasulullah itu gimana? Baik, kita akan kasih contoh dulu ya. Hadis itu tertulis di mana ya? Jadi teman-teman, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Muhammad itu mencoba ingin bunuh diri, ya. Kita tampilkan dulu hadisnya. Bentar. Sekaligus disampaikan penyebabnya, Pak. Penyebabnya itu adalah karena wahyu itu berhenti turun.
Wahyu tidak turun dalam sekian lama, kemudian Muhammad mencoba ingin bunuh diri. Sebentar, saya kasih hadisnya dulu ya. Saya tampilkan dulu hadisnya. Oke, saya balik ya. Ini diakui oleh ulama-ulama ya, tapi ya memang banyak orang Islam kan nggak ngerti agama Islam. Ini baik. Ya Bang, sambil belajar saya Bang, supaya Baik, tahu. baik. Saya senang kalau ada muslim mau belajar gitu loh. Nih ya, ini hadisnya nih. Ini Arabnya. Ya. Kita bacakan ya, nih. Az-Zuhri berkata, Urwah memberitahuku dari Aisyah. Semoga Allah meridhoinya. Yang berkata bahwa wahyu terhenti untuk beberapa waktu hingga Nabi SAW bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami, sampai pada titik kesedihan yang membuat beliau berkali-kali pergi karena ingin bunuh diri dengan cara melompat dari puncak gunung. Nih. Ini riwayat Muslim ini. Jadi menurut literasi ini saya simpulkan bahwa Muhammad mengalami depresi mental. Muhammad mengalami semacam gangguan mental dia. Setuju? Ya karena saya baru dengar, jadi ya masih meragukan sih. Baru dengar. Iya. Karena gini Bang Edis, Baik. yang kami pahami, yang saya dengar itu Rasul itu nggak pernah sedih. Ya, makanya kan saya bilang Bang, di channel ini saya sering berkata begini. Kalau kalian nonton channel saya, banyak hal-hal yang kalian tidak pernah dengar di pondok pesantren. Ya. Banyak hal-hal yang kalian tidak pernah dengar di ceramah-ceramah kajian subuh, di ceramah Trans TV. Kalian nggak pernah dengar. Karena selama ini disembunyikan. Terus gini Bang, saya kan memahami Al-Quran itu nggak ada kontradiksi, tapi di lain waktu pernah dengar Bang Edis itu bahwa Al-Quran ini sangat kontradiksi dengan ayat yang lain gitu. Baik, mau saya kasih satu contoh kontradiksi dalam Al-Quran? Ya betul. Baik. Mana yang bertentangan? Baik. Oke. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu berbahasa apa? Bahasa Arab. Oke. Kalau berbahasa Arab, artinya tidak ada satupun kosakata yang tidak memiliki artinya, betul? Artinya semuanya sama artinya gitu atau gimana? Saya kasih contoh. Bang, kita ini manusia. Ya. Menurut Bible, ya, ada banyak sekali bahasa di muka bumi ini. Ada ribuan, puluhan, bahkan jutaan kosakata di muka bumi ini. Setuju? Ya. Ada nggak satu kosakata yang tidak punya arti? Kosakata punya arti, Pak. Baik. Artinya semua kosakata ada artinya. Ada. Coba, kalau saya ngomong begini. Bang, tungkriung abrokoter bang. Itu bahasa apa? Nah, nggak tahu kan? Karena tidak ada artinya. Tidak ada satu kosakata yang dia tidak punya makna. Ya kan tergantung bahasanya itu. Bahasa apapun, Bang. Maknanya itu bahasa kacau. Iya, bahasa kacau. Jadi, selama kita jadi orang Indonesia, tidak ada orang Indonesia yang ngerti tungkriung itu apa. Anda tahu tungkriung itu apa? Nggak tahu kan? Ya, Bang sama, Edis, saya juga Bang nggak Edis tahu. yang tahu. Bang Saya Edis juga yang nggak tahu. mungkin. Baik. Nggak tahu. Al-Quran Itu mengklaim, kosakata asal berarti. ya itu bahasa asal, nggak ada artinya. Ya. Iya. Baik. Kalau Quran asal enggak? Kalau Nah, Quran saya asal. akan tunjukkan. Saya akan menunjukkan satu statement Al-Quran yang bertentangan dengan statement Quran lainnya. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan fungsinya, maksudnya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab adalah supaya kamu memahaminya. Mau saya tunjuk ayatnya atau percaya saja? Ya, karena waktu itu yang menerima wahyu kan orang Arab. Kalau yang menerima wahyu orang Indonesia mungkin bahasa Indonesia. Baik. Tujuan Al-Quran dibuat dalam bahasa Arab supaya orang paham. Betul? Ya waktu pertama turunnya kan di sana. Baik, saya bukakan saja ayat Qurannya ya. Iya. Saya tunjukkan Qurannya
Surat Yusuf ayat yang kedua ya. Saya akan tunjukkan apa maksudnya Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Saya tampilkan ke depannya Bang ya. Saya balikkan. Nih. Dikatakan di sini, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Ingat, saya garis bawahi, saya bold. Agar kamu memahaminya. Sudah? Iya. Baik. Kamu itu siapa? Yang Kamu dimaksud? di sini adalah orang-orang yang menerima Al-Quran ini. Yang Quran sampai kepadanya ini. Pertama kepada Muhammad berarti ya? Ya, tapi di sini bukan hanya kepada Muhammad. La alakum, kum ini jamak dia. Kalau la alaka, ya itu satu orang. Tapi ini la alakum, oke? Iya. Oke, baik. Sekarang saya akan tunjukkan satu ayat. Ya. Saya akan tunjukkan. Nih Bang ya. Oke, Anda tahu ini apa? Kaligrafi Bang. Ya, ini ayat Quran nggak ini? Oh ya, kalau tulisannya AL itu ya. Dan mim. Alif lam. Mim ya. Oke, alif lam mim. Bang, ini ayat Quran bukan alif lam mim ini? Alif lam mim. Ya, itu biasanya di awal-awal surat gitu. Ya, alif lam mim. Coba saya tanya, tujuan Al-Quran diturunkan supaya kamu memahami, betul? Ya. Oke. Coba, ada nggak orang Islam yang paham ini? Ya, itu perlu konteksnya belajar dulu sih. Kalau saya nggak memahami. Nggak memahami. Berarti klaim Al-Quran itu menjadi dusta nggak? Karena nggak ada satupun orang Islam yang paham ini, Bang. Lo tahu Bang Edis? Karena tadi disebutkan, kami turunkan Quran kepada kalian dalam bahasa Arab, la alakum takilun, supaya kamu memahaminya. Ternyata tidak ada satupun orang Islam yang memahaminya. Dan itu dikonfirmasi oleh Al-Quran. Saya tunjukkan ayat konfirmasinya. Bahwa tidak ada orang Islam yang paham itu. Nih. Di dalam surat Ali Imran. Ayat yang ke-7. Ya. Saya tunjukkan. Benarkah tidak bahwa Al-Quran sendiri mengkonfirmasi? Nih, perhatikan. Ini Ali Imran ya, ayat yang ke-7 ya. Nih, apa dikatakan di sini? Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya, ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Tahu nggak Anda pengertian mutasyabihat? Iya. Mutasyabihat itu nggak ada yang ngerti. Ya, itu konteksnya begini Bang. Jadi Allah itu menunjukkan suatu ayat, ada yang bisa dipahami, ada yang belum bisa dipahami secara langsung itu. Bukan Bang, mutasyabihat ini memang tidak ada yang mengerti takwilnya. Nih, saya bacakan ayat selanjutnya ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengerti takwilnya melainkan Allah. Gak ada Bang yang mengerti takwilnya. Gak ada. Makanya, orang-orang yang suci itu dia akan mendekatkan kepada Allah dan yakin. Jadi